Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Firgi Alwasi Insan. Saya dari kelas 4A Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan atau membuat video tentang kelompok 3, yaitu kelompok saya sendiri dengan tema meyakini kitab-kitab Allah. Baiklah, sebelumnya saya minta ampun dan minta maaf dikarenakan slideshow di sini saya tidak bisa full screen-kan PPT yang saya buat karena ada terkendala nge-lag dan tidak bisa direcord. Maka dari itu saya membuat video dengan apa adanya, dengan seperti ini. Baiklah, langsung saja ke intinya. Sebelumnya, kawan-kawan semua, apakah kalian sudah mengetahui apa pengertian kitab-kitab Allah dan berapa dan siapa saja nabi yang menerimanya? Mungkin kawan-kawan sudah mengetahui tentang pengertian dan siapa dan berapa saja kitab-kitab Allah yang perlu kita ketahui. Maka dari itu saya akan menjelaskannya sedikit dengan sepengetahuan saya. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertiannya terlebih dahulu. Adapun pengertian kitab Allah adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada para rasul, yaitu ada 4, untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Adapun meyakini kitab-kitab Allah ini sangat wajib untuk kita yakini dengan sepenuh hati karena kitab-kitab Allah ini sudah termasuk dari rukun iman yang ada ke-6. Nah, dilihat dari pengertian atau definisi di atas, kitab-kitab Allah adalah kitab suci yang merupakan wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui rasul-rasulnya untuk dijadikan pedoman hidup umat manusia sepanjang masa. Nah, adapun orang mengingkari kitab-kitab Allah ini disebut orang-orang yang murtad. Apalagi kita Islam, untuk tidak mempercayai Al-Quran itu sangat disebut sebagai orang-orang yang murtad. Adapun ayat yang menjelaskan tentang meyakini kitab-kitab Allah sebagai berikut tercantum dari Quran surah Ali Imran ayat 3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Nazala ala nikal kitab bil haqqil musaddiqi liman baina wa baini wa anzala Taurat wal Injil. Yang artinya adalah dia menurunkan kitab yaitu Al-Quran kepada Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Quran surah Ali Imran ayat 3. Adapun Quran lainnya yang menjelaskan tentang kitab-kitab Allah yaitu tercantum pada Quran surah An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya yaitu Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran surah An-Nisa ayat 136. Setelah kita mengetahui tentang pengertiannya, bahwa pengertiannya itu adalah, pengertian kitab Allah itu adalah wahyu Allah yang diturunkan melalui malaikat kepada rasul-rasulnya untuk dijadikan pedoman hidup manusia hingga akhir zaman. Dapat kita simpulkan bahwa pengertian dari kitab-kitab Allah sebagai seperti itu. Langsung setelah kita mengerti pengertiannya, kita mari bahas satu persatu. Berapa saja kitab-kitab yang perlu kita ketahui dan siapa saja nabi-nabi yang menerimanya. Langsung saja. Nah, nama-nama kitab-kitab Allah dan nabi yang menerimanya. Yang pertama kitab Zabur. Adapun nabi yang menerimanya yaitu Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua, kitab Taurat.
Ya, adapun nabi yang menerimanya yaitu Nabi Musa kepada bangsanya yaitu bangsa Israel. Yang ketiga, Nabi Isa alaihissalam dengan kitabnya yang diterimanya adalah kitab Injil, dan yang terakhir yaitu kitab Al-Qur'an dengan nabi penerimanya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baiklah, langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu kitab Zabur dengan nabi penerimanya yaitu Nabi Daud. Kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk dijadikan pedoman hidup bagi kaumnya. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang kitab Zabur yaitu Quran surah Al-Isra ayat 55 dengan artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Nah, ini bahwa penjelasan dari kitab Zabur itu sendiri. Langsung kita yang kedua, yaitu kitab Taurat. Adapun pengertian kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman hidup bagi kaum Bani Israel. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang kitab Taurat yaitu Quran surah Al-Isra ayat 2 yang berbunyi, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk atau pedoman Bani Israel dengan berfirman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Adapun isi pokok kitab Taurat sebagai berikut. Yang pertama, jangan ada padamu Tuhan lain di hadiratku. Maksudnya adalah tiada Tuhan selain aku, yaitu Allah. Yang kedua, jangan membuat patung ukiran dan jangan pula menyembah patung karena aku Tuhan Allahmu. Dan yang ketiga, jangan kamu menyebut Tuhan Allahmu dengan sia-sia. Dan yang keempat, ingatlah akan hari Sabat atau hari Sabtu supaya kamu mensucikan dia. Atau dapat kita jelaskan yaitu untuk mensucikan dirinya. Yang kelima, berikan hormat kepada bapak ibumu. Senantiasa untuk menghormati kedua orang tua kita karena tiada orang tua tiada kita. Yang keenam, jangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang ke-8, jangan mencuri. Yang ke-9, jangan menjadi saksi palsu atau saksi yang mengkhianati orang atau memfitnah. Yang terakhir adalah jangan berkeinginan memiliki hak orang lain. Itu adapun isi kitab dari kitab Taurat itu sendiri. Langsung saja selanjutnya. Kitab selanjutnya yaitu kita akan membahas kitab Injil. Kitab Injil ini kitab yang sebelum Al-Quran. Adapun pengertiannya adalah kitab Injil adalah kitab yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa. Kitab Injil yang asli yang terdahulu itu memuat keterangan-keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala agar manusia semua mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun, dengan segala apapun yang ada di dunia ini, manusia tidak boleh menyekutukan Allah. Nah, juga menjelaskan bahwa di akhir zaman akan lahir nabi yang terakhir, yaitu yang kita ketahui yaitu Nabi Muhammad SAW. Adapun kitab Injil yang sekarang beredar, ini berbeda dengan kitab yang terdahulu. Ini banyak memuat atau di dalamnya banyak memuat hasil pikiran manusia itu sendiri. Nah, misalnya kitab Injil Matius, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Nah, banyak di kitab Injil itu banyak yang termuat dari hasil pikiran manusia itu sendiri. Antara Injil tersebut banyak terdapat perbedaan dan bahkan bertentangan. Nah, maka dari Injil yang sekarang seperti Injil Matius, Injil Lukas, dan Injil Yohanes itu banyak perbedaan dan banyak yang bertentangan dari Injil-Injil yang terdahulu.
mungkin banyak yang menyimpang, ajaran-ajaran yang menyimpang. Selanjutnya, menurut para ahli, isi dari kitab Injil adalah biografi Nabi Isa alaihissalam dan keyakinan yang ada di dalam ajarannya merupakan pikiran Paulus, bukan pendapat orang-orang Harawi atau pengikut-pengikut Nabi Isa alaihissalam. Ada juga yang dinamakan Injil Barnabas. Oleh para ulama dianggap sesuai dengan ajaran tauhid. Namun Injil jenis ini tidak dipakai oleh orang-orang Kristen atau orang-orang Nasrani. Dengan demikian yang wajib dipercaya oleh umat Islam hanyalah Injil yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam, yaitu Injil Barnabas. Nah, itu tuh memuat ada ajaran-ajaran tauhid dibanding Injil-Injil yang dihalusinasi atau di dalamnya termuat hasil pikiran manusia itu sendiri yang dipakai oleh umat-umat Kristen atau bangsa Nasrani. Adapun firman Allah yang memuat atau yang menjelaskan tentang kitab Injil, yaitu Quran surah Al-Maidah ayat 46 yang berbunyi, dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat dan Zabur, dan kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya kita akan membahas kitab yang terakhir yaitu kitab Al-Quran, yaitu kitabnya umat Islam. Baiklah, langsung saja pengertian dari Al-Quran itu sendiri, yaitu kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang berangsur-angsur, tidak sekaligus, dengan waktu turunnya selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jadi kitab Al-Quran ini sendiri diturunkan secara berangsur-angsur, tidak sekaligus. Jadi secara perlahan, misalnya kita perintah untuk menjauhi minuman keras, itu tidak langsung sekaligus. Pertama ada, yang saya ketahui itu ada 3 kali proses. Sampai menjadi haram. Waktu dulu bangsa Arab itu sangat suka bermabuk-mabukan, maka berangsur-angsur. Mengapa? Karena untuk mempermudah untuk menjauhi minuman haram, karena di dalam Islam adalah tidak mempersulit umat manusia, karena mempermudah umatnya. Dari itu dia berangsur-angsur, perlahan, mulai sedikit-sedikit, kayak firman yang pertama itu yang dimana untuk menjauhi minuman haram karena memabukkan. Yang kedua, mulai karena akan merusak pikiran, dan yang tiga, barulah terjadi haram untuk meminum minuman keras atau minuman haram. Dan Al-Quran itu sendiri terdiri dari 30 juz, 144 surat, dan 6.660 ayat, 66 ayat, dan 7.443 kalimat, dan 3.253 huruf. Nah, di dalam Al-Quran itu terdiri 30 juz, 144 surat, dan 6.666 ayat, 7.437 kalimat, dan 3.535 huruf. Dan turunnya Al-Quran itu disebut nuzul Quran atau sebab-sebab turunnya ayat-ayat tersebut. Wahyu yang pertama merupakan yang kita ketahui yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Diturunkan Quran surah yang pertama yaitu Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 itu diturunkan pada malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi di Gua Hira.
Itu turunnya pertama Quran. Surah yang pertama yaitu Quran surah Al ayat 1 sampai 5. Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap dan abadi sepanjang masa, berlaku bagi semua umat manusia sampai akhir zaman, serta pedoman dan petunjuk bagi manusia dalam menjalankan kehidupan dunia agar tercapai kebahagiaan di akhirat. Oleh karena itu, sebagai muslim kita tidak perlu meragukannya sama sekali. Di dalam Al-Quran itu, semua aspek kehidupan di dunia ini semua ada, dari akidah, muamalah, ibadah, kisah-kisah Nabi terdahulu, semuanya ada di dalam Al-Quran. Ada pun isi pokok kandungan Al-Quran yang seperti yang saya jelaskan tadi barusan. Yang pertama ada akidah atau keimanan. Yang kedua ada ibadah baik, yaitu ibadah khairul mahdah dan mahdah. Dan yang ketiga adalah akhlak. Di dalamnya ada tentang tata budi pekerti dan akhlak seorang hamba kepada Khalik, kepada sesama manusia dan alam sekitar. Dalamnya ada perintah untuk berbuat baik, akhlak sesama Allah, akhlak sesama manusia dan manusia lain dan alam sekitar. Yang keempat adalah muamalah, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia. Yang kelima adalah ada wa'ad dan wa'id. Dan yang keenam adalah kisah-kisah Nabi terdahulu dan orang-orang saleh dan orang-orang yang ingkar. Dan yang ketujuh yang tidak kalah penting, semuanya di dalam Al-Quran ada ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dalam Al-Quran itu semuanya ada, kawan-kawan. Selanjutnya, keistimewaan. Nah, ini ada perbedaan dari keistimewaan Al-Quran dibanding kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya seperti kitab-kitab Zabur, Injil, Taurat. Dari segi analogi kita bisa berpikir bahwa kitab-kitab Al-Quran semuanya ada dan bisa digunakan dari segala aspek manusia hingga akhir zaman. Yang pertama, Al-Quran sebagai kitab suci yang terakhir dan terjamin keasliannya. Tidak ada kopian-kopian, kayak kitab Injil tadi itu ada dari hasil pikiran manusia itu sendiri, di dalam Al-Quran tidak ada. Dan Al-Quran sebagai kitab suci yang terakhir selalu dijaga kemurnian dan keasliannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir zaman, yaitu hari kiamat. Yang kedua, Al-Quran memiliki isi kandung yang paling lengkap dan sempurna dibanding kitab-kitab sebelumnya. Isi Al-Quran mencakup segala aspek kehidupan manusia dan mengatur sebagai petunjuk pedoman umat manusia hingga akhir zaman. Yang ketiga, Al-Quran tidak dapat ditiru dan dimasuki oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di Al-Quran telah dipelihara sampai akhir zaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, Al-Quran isinya sesuai dengan perkembangan zaman, berlaku sepanjang masa dan untuk seluruh umat manusia. Bayangkan, dulu Al-Quran diciptakan sebelum zamannya milenial, modern, tapi di dalamnya sudah terdapat ilmu pengetahuan sesuai perkembangan zaman hingga akhir zaman, hingga masa ke masa dan hingga zaman ke zaman. Dan yang terakhir adalah membaca dan mempelajari isi Al-Quran adalah ibadah. Dan masih banyak keistimewaan lainnya yang tidak saya bahas di sini. Baiklah, setelah kita mengetahui pengertian dan siapa saja nabi-nabi penerima kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik, langsung kita bahas part selanjutnya, yaitu cara mengimani kitab-kitab Allah dan apa saja sih fungsi mengimani kitab-kitab Allah. Yang pertama, kita bahas cara mengimaninya terlebih dahulu. Adapun cara mengimani kitab-kitab Allah sebagai berikut. Ada dua. Cara mengimani kitab-kitab sebelum Al-Quran dan cara beriman kepada Al-Quran sebagai kita umat muslim. Yang pertama, cara beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Yang pertama, meyakini bahwa kitab-kitab Zabur, Taurat, Injil adalah benar wahyu Allah, bukan buatan para rasul. Nah, jadi kita beryakini bahwa memang Zabur, Injil, Zabur, Taurat, Injil ini memang kitab Allah
ini diturunkan kepada Rasul, bukan buatan Rasul itu sendiri. Bukan hasil karangan dari pikiran Rasul-Rasulnya. Dan yang kedua, meyakini bahwa isi kitab-kitab itu semua benar. Kayak biarpun kita umat Muslim, kita harus toleransi juga. Dan mempercayai kitab-kitab selain Al-Quran. Karena itu datangnya dari Allah. Nah, yang kedua, cara beriman kepada Al-Quran itu sendiri. Yang pertama, meyakini bahwa Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah, bukan karangan Nabi Muhammad. Dan yang kedua, meyakini isi Al-Quran itu benar dan tidak ragu sedikit pun. Dan yang ketiga, mempelajari dan menghayati isi Al-Quran. Dan yang keempat, mengamalkan Al-Quran untuk kehidupan sehari-hari. Jadi, gimana ya? Jangan saja kita membacanya, kita pelajari dan jadikan itu pengalaman untuk kehidupan kita sehari-hari. Karena di dalamnya terdapat semua aspek kehidupan manusia, dari ibadah, muamalah sesama manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kisah-kisah Nabi terdahulu. Adapun fungsi atau manfaat mengimani kitab-kitab Allah. Yang pertama, untuk mempertebal keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendekatkan diri kepadanya. Dan yang kedua, untuk menambah ilmu pengetahuan karena di dalamnya terdapat semua aspek kehidupan manusia. Dan yang ketiga, yaitu untuk menanamkan sikap toleransi terhadap agama lainnya. Baiklah, terakhir sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan walaupun banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq walhidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya unjur makola wala tanjur makola, lihatlah apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang berbicara. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih.